Pertama, rebus 1 liter air. Ini selanjutnya kita biarkan sampai mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, siapkan 10 buah sosis. Untuk merek sosisnya bebas, merek apa saja. Kemudian ini dikupas, plastiknya seperti ini. Dan ini sosisnya udah selesai semua dikupas. Airnya juga sudah mendidih, langsung aja aku masukin sosisnya. Kemudian ini akan aku rebus sampai sosisnya mengambang. Jadi ngerebusnya juga nggak lama-lama, cukup sampai sosisnya ngambang aja sudah ya teman-teman. Kalau sosisnya sudah mulai mengapung seperti ini, angkat, matikan apinya. Jadi benar-benar nggak lama ya teman-teman ngerebusnya. Kemudian ini langsung aku taruh di dalam air dingin seperti ini. Ini air bersih ya biasa. Biarkan sekitar 2 menit. Setelah 2 menit, angkat lalu tiriskan. Dan setelah sosisnya dingin, ini akan lanjut aku potong-potong. Dan ini sosisnya akan aku belah seperti ini teman-teman. Satu sosis ini aku bagi menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini. Setelah semuanya selesai dipotong seperti ini, selanjutnya sosisnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan wadah agak besar, kemudian masukkan 150 gram tepung terigu. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah saset lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, ini saya parut, bisa juga pakai bawang putih bubuk, dan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Selanjutnya semua bahan ini diaduk merata. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 300 ml air mendidih. Kemudian ini diaduk-aduk. Selanjutnya tambahkan 150 gram tepung tapioka. Ini langsung saya masukkan semuanya. Ini akan saya uleni menggunakan tangan. Diuleni hingga adonannya betul-betul tercampur. Ini masih agak panas ya teman-teman. Ini diuleni sampai betul-betul adonannya tercampur merata. Nah, seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 40 bagian. Ini masing-masing saya timbang 14 gram seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini yang terakhir agak kelebihan ya teman ya, 17. Ambil adonan. Selanjutnya kalau sudah dibulatkan, ini dilonjongkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian dipipihkan seperti ini. Ini bagian ujungnya agak lancip, jadi aku lipat sedikit seperti ini supaya lebih rapi. Ambil 1 buah sosis, kemudian ini kita lipat seperti ini. Untuk sosisnya di bagian ujungnya ini tetap dibiarkan saja, tidak tertutup ya teman-teman.
Kemudian ini bisa sambil ditekan-tekan seperti ini supaya betul-betul merekat. Nah, hasilnya seperti ini. Ini merekatkannya dipastikan betul-betul menempel ya teman-teman, supaya nanti tidak terlepas. Nah teman-teman, ini udah selesai semua aku bentuk. Selanjutnya ini akan aku rebus di air yang sudah aku didihkan sebelumnya. Ini aku rebus secara bertahap ya teman-teman. Dan ini akan aku rebus sampai mengambang. Gunakan api sedang saja ya teman-teman. Kalau sosisnya sudah mengambang seperti ini, selanjutnya ini bisa diangkat dan kemudian tiriskan. Jadi ini ngerebusnya juga nggak lama ya teman-teman, sampai mengambang saja sudah cukup. Kemudian ini bisa ditiriskan dan lanjut kita merebus lagi untuk sesi berikutnya. Lakukan hal ini sampai selesai. Selanjutnya sekarang kita siapkan tepung panirnya. Ini aku gunakan wadah kecil seperti ini, diameternya kurang lebih 7 cm ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan saat masih panas seperti ini kita taruh di tepung panir ya teman-teman. Nah sosisnya itu jangan sampai kena tepung panir, supaya nanti sosisnya itu tetap cantik, sambil agak ditekan-tekan seperti ini. Nah jadi ini membalurinya dengan tepung panir harus masih dalam kondisi masih panas dan ini masih basah, supaya bisa menempel, karena ini kita nggak pakai celupan apa-apa ya teman-teman. Jadi ini langsung dibaluri dengan tepung panir, kemudian sambil dikepal-kepal seperti ini supaya tepung panirnya menempel. Nah seperti ini sudah cukup. Jadi kalau kondisinya masih betul-betul baru diangkat dari rebusan, dia lebih mudah teman-teman untuk membalurinya dengan tepung panir. Kalau misalnya sudah keburu kering, ini aku celupkan lagi di air panas sisa rebusan tadi. Nah jadi dia nempel lagi, karena kalau misalnya udah dingin itu permukaan sosisnya ini akan kering, tepungnya ini, jadi dia nggak mau nempel lagi tepung panirnya. Jadi tinggal kita celupkan lagi ke air panas. Dan semuanya ini udah selesai aku baluri dengan tepung panir. Jadinya tuh cakep banget ya ini teman-teman. Nah kalau ada misalnya tepung panir yang menempel seperti ini, tinggal dibuang ya teman-teman di sosisnya, supaya tampilannya lebih cantik. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Kalau sudah panas kita bisa langsung masukkan. Ini saya juga akan goreng secukupnya, dan sisanya nanti akan saya taruh di kulkas, di freezer. Jadi ini bisa dijadikan sebagai menu frozen food ya teman-teman. Sewaktu-waktu kita mau makan tinggal digoreng. Dan ini digoreng sampai kuning kecoklatan ya teman-teman. Jadi bisa dibalik-balik seperti ini ya teman-teman, supaya matangnya lebih merata. Kalau sudah kriuk seperti ini dan sudah kuning kecoklatan, ini bisa diangkat dan kemudian tiriskan. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Untuk cocolannya bisa pakai saus sambal dicampur dengan mayones. Kalau aku ini mau aku buat cair, jadi aku tambahkan bubuk balado. Kemudian tambahkan air panas secukupnya. Jadi ini aku buat cair ya teman-teman. Selanjutnya ini diaduk-aduk seperti ini.
Kemudian ini tinggal dicocolin gini aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lembut banget dalamnya, di bagian luarnya itu crispy, cocolannya juga tuh enak banget, gurih dicampur dengan kuahnya, ada asam, pedas, manis, enak banget teman-teman. Pertama siapkan talenan, kemudian siapkan juga 5 batang daun bawang pre. Ini saya pakai 5 batang karena bawang daunnya itu sudah pada layu. Jadi ini ukurannya udah kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian bawang ini saya potong tipis-tipis seperti ini. Dan selanjutnya ini akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan mangkok, pecahkan 2 butir telur. Ini telurnya pakai suhu ruang ukuran sedang. Lalu telurnya dikocok lepas. Kemudian ini juga akan saya sisihkan dahulu. Lanjut siapkan mangkok agak besar. Masukkan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan. Kemudian 80 gram tepung tapioka. Setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, dan 1 saset lada bubuk. Kemudian untuk bahan kering ini aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya masukkan 750 ml air. Ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Dan kemudian ini saya aduk menggunakan whisk supaya teksturnya lebih halus. Jadi ini diaduk sampai teksturnya betul-betul licin dan tidak ada adonan yang bergerindil. Ini airnya sudah saya masukkan semuanya. Dan kalau adonannya sudah licin seperti ini, masukkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis-tipis. Masukkan juga telur yang tadi sudah dikocok lepas. Kemudian ini diaduk-aduk kembali hingga betul-betul tercampur merata. Jadi ini diaduk sampai telurnya betul-betul larut bersama dengan tepungnya. Dan kalau sudah seperti ini, kita akan ke step berikutnya. Siapkan panci anti lengket atau pan. Kemudian ini dipanaskan, dan kalau sudah panas olesi dengan sedikit minyak. Dan ini udah betul-betul panas ya teman-teman. Ambil 1 centong adonan, kemudian masukkan dan ratakan seperti ini. Gunakan api kecil saja. Selanjutnya ini didiamkan sampai permukaannya mengering. Kalau permukaannya sudah mengering seperti ini, artinya ini sudah matang, bisa diangkat. Kemudian lanjut kita akan membuat lagi. Saya ulangi lagi caranya. Ambil 1 centong adonan, kemudian masukkan ke dalam pan atau teflon dan diratakan seperti ini. Untuk ukurannya bisa lebih kecil dari ini ya teman-teman. Selanjutnya ini dibiarkan sampai permukaannya mengering. Kalau permukaannya sudah mengering seperti ini dan bagian bawahnya tidak lengket, angkat, kemudian sisihkan. Dan ini udah semua, udah jadi. Sudah aku dadar semuanya. Selanjutnya untuk isiannya ini saya pakai sosis So Nice. Tapi ini ukurannya itu agak lebih pendek. Jadi sosisnya ini saya buka, kemudian saya potong menjadi belah 4 seperti ini. Selanjutnya ini akan saya potong lagi menjadi 2 bagian. Ini karena saya cuma punya 3 buah sosis, jadi saya pakai sosisnya kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Idealnya ini dibagi 4 saja, tapi ini saya bagi 8.
Nah, selanjutnya untuk isian sosisnya ini tinggal ditaruh di atas dadarnya tadi, kemudian digulung seperti ini. Jadi ini biar adil ya teman-teman, sosisnya itu saya buat kecil-kecil karena kalau saya potong menjadi 4 nanti ada yang nggak kebagian sosisnya. Nah, jadinya seperti ini, agak ditekan sedikit supaya bagian pinggirnya menempel. Ini udah ada yang jadi ya teman-teman, tadi sambil aku bikin. Lanjut, saya ulangi lagi caranya, tinggal diambil potongan sosisnya, kemudian dimasukkan seperti ini dan digulung, agak ditekan sedikit supaya menempel dan tidak terbuka. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Untuk ukurannya ini size-nya besar-besar banget ya teman-teman. Satu gulung ini sebetulnya bisa jadi 2 ya. Nah, ini jadinya itu jumbo-jumbo banget. Jadi daun bawangnya itu aku gulungnya diletakkan di bagian luar supaya bentuknya lebih cantik. Kemudian selanjutnya panaskan minyak secukupnya, tidak usah terlalu banyak. Kalau minyaknya sudah panas, kita tinggal masukkan tadi cemilan yang sudah digulung dan kemudian ini digoreng. Kalau misalnya teman-teman nggak mau digoreng juga bisa ya. Ini sudah enak walaupun belum digoreng. Tapi kalau misalnya mau dengan sensasi yang bagian luarnya lebih kriuk, itu bisa digoreng seperti ini. Untuk menggorengnya, goreng sampai kekuningan dan bagian luarnya agak crispy. Bisa dibalik-balik seperti ini. Nah, kalau bagian luarnya sudah kekuningan dan crispy seperti ini, kelihatan ya teman-teman. Ini bisa diangkat dan kemudian tiriskan. Cemilannya nggak saya goreng semua, jadi saya goreng secukupnya aja untuk cemilan anak-anak. Selanjutnya ini akan saya taruh di atas tisu seperti ini supaya minyaknya lebih set. Dan kemudian sekarang kita akan buat saus siramannya. Saya menggunakan saus sambal secukupnya. Kemudian tambahkan juga bubuk balado secukupnya. Dan selanjutnya beri air panas ini secukupnya juga, dikira-kira aja ya teman-teman. Kemudian ini diaduk hingga betul-betul tercampur merata. Nah, untuk kemasannya kalau mau dijual saya menggunakan mika seperti ini. Ini memang ukurannya jumbo banget ya teman-teman, melampaui batas. Jadi mikanya ini seharusnya pas dengan cemilannya, tapi karena ini ukurannya terlalu jumbo jadi dia kurang pas banget gitu di mikanya. Jadi satu mika ini bisa diisi 3-4. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman buat untuk jualan, ini size-nya bisa dibuat lebih kecil lagi. Tinggal disiramkan kuahnya seperti ini. Jadi ini mirip sama kuah dimsum ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini, tinggal ditutup kalau untuk jualan, tapi kalau untuk dimakan sendiri bisa pakai piring aja ya teman-teman. Ini kuahnya itu enak banget. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah teman-teman, ini rasanya itu benar-benar enak banget. Nggak nyangka banget kalau rasanya bisa seenak ini. Ini kuahnya juga enak banget, apalagi untuk ngirup gitu tuh enak banget teman-teman. Di sini saya sudah siapkan 2 buah kentang yang sudah saya cuci bersih, kemudian saya potong tipis-tipis seperti ini. Setelah dipotong seperti ini, selanjutnya di sini saya sudah siapkan air. Ini sudah mendidih, langsung saja dimasukkan kentangnya. Kemudian ini ditutup supaya lebih cepat empuk. Dan setelah sekitar 25 menit, ini kentangnya sudah betul-betul empuk. Kemudian ini diangkat dan tiriskan. Ini kentangnya saya taruh di mangkok yang agak besar. Kemudian saya haluskan menggunakan penghalus kentang seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya, bisa pakai garpu atau pakai cobek juga bisa ya. Ini dihaluskan sampai kentangnya betul-betul lunak. Kalau sudah halus seperti ini, tambahkan 1 saset masako. Ini saya pakai rasa ayam, kemudian 1 sendok teh lada bubuk, saya pakai lada hitam, dan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Kemudian ini diaduk-aduk sampai betul-betul tercampur merata.
Dan setelah tercampur seperti ini, selanjutnya di sini saya menambahkan 1 buah wortel yang sudah saya potong dadu kecil-kecil seperti ini. Kemudian 100 gram daging ayam cincang. Kalau nggak punya daging ayam bisa pakai sosis ya teman-teman. Selanjutnya saya juga menambahkan daun bawang pre, ini saya pakai 1 batang. Kemudian ini kembali diaduk-aduk lagi sampai betul-betul tercampur merata. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 2 butir telur. Ini saya pakai telurnya ukuran besar. Kemudian adonannya kembali diaduk sampai tercampur. Kalau telurnya sudah tercampur seperti ini, tambahkan 100 gram tepung tapioka dan 30 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein sedang, merek segitiga biru. Kemudian ini diaduk-aduk kembali. Ini adonannya sudah semakin berat ya teman-teman. Supaya adonannya lebih cair, di sini saya menambahkan 107 ml air. Ini airnya dimasukkan secara bertahap karena menyesuaikan dengan kelembapan adonan. Karena kelembapan tepung itu berbeda-beda, jadi ini dimasukkan sedikit demi sedikit. Dan ini saya masukkan semuanya. Kemudian ini diaduk-aduk kembali sampai betul-betul tercampur merata. Dan konsentrasi airnya jadi seperti ini, tidak terlalu padat tapi juga tidak terlalu cair. Jadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan plastik es mambo. Ini saya pakai plastik es mambo gulungan. Sudah saya potong-potong, di bagian ujungnya seperti ini saya ikatkan, diikat agak kencang. Kalau sudah kencang seperti ini, selanjutnya untuk memasukkan adonannya, saya menggunakan corong seperti ini. Selanjutnya kita tinggalkan masukkan adonannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini saya buat panjangnya sekitar 20 cm. Kemudian untuk mengikatnya saya menggunakan jarum jahit seperti ini, tinggal diputar-putar seperti ini. Nah, kalau sudah kuat ini tinggal diputus saja ya teman-teman, tidak perlu diikat. Ini sudah kuat banget. Lakukan hal ini sampai adonan habis dan selesai dimasukkan semuanya ke dalam plastik. Dan hasilnya jadi 5 seperti ini. Ini ada yang agak panjang ya teman-teman, karena adonannya ada yang mungkin kependekan, tadi saya memasukkannya. Dan ini airnya sudah mendidih. Kemudian langsung saja ini saya rebus menggunakan api sedang saja. Ini dibiarkan sampai mengambang seperti ini. Ini size-nya seperti agak besar ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini tinggal diangkat dan kemudian dinginkan. Nah, ini saya biarkan sampai hawa panasnya hilang. Jadi dia nanti teksturnya juga agak padat. Selanjutnya supaya lebih cepat dingin, ini saya buka plastiknya. Ini masih agak hangat ya teman-teman.
Nah, ini teksturnya lembut banget. Selanjutnya ini saya potong-potong seperti ini. Potongnya tidak terlalu tebal tapi juga tidak terlalu tipis. Kemudian cemilan yang sudah dipotong-potong tadi ini saya guling-gulingkan di tepung panir seperti ini sambil dipadat-padatkan. Lakukan hal ini sampai selesai. Ini agak dipadat-padatkan jadi bentuknya itu dia agak melebar ya teman-teman. Kalau sudah ini disusun di dalam wadah seperti ini kalau mau disimpan di dalam freezer. Dan ada sebagian juga yang mau langsung saya goreng. Jadinya banyak banget ya teman-teman. Selanjutnya ini mau saya simpan di freezer. Dan sekarang minyaknya ini sudah panas. Ini langsung saya goreng. Ini digoreng sampai kuning kecoklatan atau sampai tepung panir di bagian luarnya crispy. Dibalik-balik supaya matangnya lebih merata, dan kalau sudah matang ini angkat dan kemudian tiriskan. Ini sudah matang, saya goreng sedikit saja dahulu. Dan ini masih hangat ya teman-teman. Ini bagian luarnya itu crispy banget. Kita lihat bagian dalamnya, Masya Allah ini melted banget. Kayak pakai mozzarella ya. Padahal ini bahannya murah banget. Kalau dipakein saus seperti ini makin enak. Bener-bener recommended dijadikan sebagai cemilan bersama dengan keluarga atau dijadikan sebagai ide jualan. Selamat mencoba teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.